Dek. Iya kak. Mana kabarnya hari ini? Aku juga baik. Perkenalkan saya Daru, panggil Daru aja. Topiknya di sini nanti memberikan adik, bertanya informasi, sharing juga mengenai apa yang dirasakan saat ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai boleh kenalan dulu Dek. Nama saya Vena mas. Nama masnya sendiri? Saya Daru. Jadi nanti kita wawancara, saya cerita aja ya. Mungkin waktunya 10-15 menit saja. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanya? Enggak. Oke, kita mulai ya. Adiknya kesini kenapa tuh kok bisa sampai kesini tadi, ceritanya gimana? Habis putus sama pacar mas. Iya. Terus pas habis putus tuh gimana? Kan terlanjur sayang toh mas, jadi nggak bisa ngelupain, jadi susah move on. Jadinya depresi gitu. Dan berapa lama itu? Baru 2 minggu. Pacarannya udah lama ya? 1,5 tahun mas. 1,5 tahun. Sama kayak saya ya? Iya. Terus putus, terus depresi. Sebelumnya pernah mengalami hal serupa nggak? Enggak sih. Belum pernah, berarti pertama kalinya ya? Belum pernah dikawas juga kan kayak sampai saat ini? Belum pernah sama sih. Biasanya cuma bisa. Kalau waktu mengalaminya biasa-biasa aja tuh yang adik lakukan apa? Biasanya ya piknik, jalan-jalan, terus ngumpul sama temen biar ngilangin sedihnya gitu. Kalau minum obat itu udah pernah belum? Belum sih, takut aja. Belum pernah. Kalau minum-minuman keras mungkin pas sakit hati, wes itu minuman keras juga ya. Oh iya, dulu pernah ini nggak, pernah jatuh nggak sebelumnya? Pernah jatuh terus terbentur di bagian kepala? Belum. Oke, sebelum ini kejadian ini pernah nggak merasakan kejadian tidak menyenangkan kayak dijauhin teman, kemudian disakitin? Biasanya dijadiin teman sih, tapi batas wajar gitu, kayak cuma bercanda gitu. Jadi nggak terlalu masalah gitu. Jadi kalau misal untuk saat ini dirasakan pas sampai tempat ini gimana? Ya cukup sih, deg-degan juga, terus bertanya-tanya gitu loh, sampai sini mau dikasih apa, mau diapain, atau dikasih obat gitu. Kemudian pernah nggak merasakan gelisah yang mungkin sama dengan saat ini, tapi di waktu yang lampau, yang udah lama banget? Enggak sih. Nggak pernah. Oke, untuk saat ini saya tanya tentang pendidikan ya. Itu pendidikan terakhirnya apa Mbak? SMK. SMK, kemudian di jurusannya apa Mbak? Di SMK itu ada nggak teman yang paling dekat? Ya ada. Bisa diceritakan? Temannya itu namanya sering mainnya gimana? Itu sama Duna, sama Messi, sama Rocky. Terus ya banyak. Kalau main ya cuma deket-deket, nggak terlalu jauh. Di lingkungan rumah. Ini juga cuma ke rumahnya temen, itu praktek, terus udah sih. Pernah ini nggak, pernah berhenti sekolah sebelumnya? Belum. Belum pernah. Jadi lanjut terus ya. Ini kan masih sekolah nih, yang membiayai itu full dari orang tua atau apa, ada pekerjaan atau sambilan lain yang bisa untuk mengikuti hal itu? Enggak sih, masih dari orang tua. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang silsilah keluarganya atau mungkin yang sering terjadi di keluarga gitu. Apa ya? Ini kalau ya di rumah tuh ya
ngambilin adik terus main sama adik itu udah. Ya itu sih. Gagal sama saja mungkin katanya kan artinya udah SMK ya. Pasti ada dong gambaran mengenai dirinya sendiri. Dirgena ini menganggap dirinya itu seperti apa? Kayak apa ya, belum bisa mikirin diri sendiri juga, terus kurang mandiri, masih nyusahin orang tua juga kan. Itu sih, belum bisa berpikir dewasa juga. Kalau tentang gambaran diri Dirgena seperti itu, ada nggak bagian tubuh yang Adik suka? Misalnya mata atau telinga, rambut, Pipi, pipi. Kenapa suka pipinya? ada lesung pipinya. Bagaimana? Oh sini. Sebelum dirawat, ada nggak kegiatan kayak di sekolahnya kayak merangkap jadi OSIS atau gimana? Kalau di kelas sih jadi ada ketua kelas, terus kalau di OSIS jadi sekretaris. Jadi sekarang di OSIS sekolah ini puas nggak dengan jabatan itu, dengan posisi itu? Ya lumayan sih, jadi lebih teman-teman tuh lebih kayak apa ya, akrab aja sama teman-teman karena sering dicari kan sama teman-teman juga gitu. Mungkin kan sebagai jabatannya tadi menerima jabatannya puas karena mendapatkan banyak teman ya dari Dirgena. Mungkin dari Mbaknya sendiri, dari Dirgena ini puas nggak sebagai Dirgena yang sekarang? Belum sih, pengen lebih apa ya, memperbaiki diri aja gitu. Itu masih mencari, ibaratnya masih mencari jati dirinya. Iya. Oke, setelah menggambarkan diri Dirgena tadi, apa harapan Dirgena tentang dirinya saat ini, mulai dari perannya di rumah, perannya di sekolah, kemudian statusnya saat ini usianya. Ya harapannya ya bisa menjadi lebih baik lah gitu. Di rumah juga bisa apa ya, bantu-bantu orang tua gitu, bisa berguna juga buat orang tua. Di sekolahan ya bisa tambah akrab sama teman-teman. Kalau mengenai masalah yang membuat adik kesini, harapannya apa? Ya harapannya bisa cepet move on, terus Dapat cowok baru, enggak sih, belum mikir lah, belum masih mikir ke sana. masih tahu. Biasanya kalau dapat pengganti itu lebih cepat apa? Ya. Ini kan tadi mengenai gambaran dirinya Mbak. Nah, untuk mengenai perasaannya Dirgena sendiri saat ini, maksudnya perasaannya bersyukur atau malu dengan dirinya sendiri atau gimana? Ya masih bersyukur lah, kan menerima diri sendiri dulu kan baru bisa move on. Kalau ini kan sudah bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan ke Dirgena. Nah, kalau mendengarkan pendapat teman-teman yang mungkin tidak sependapat dengan Dirgena, misalnya ada yang mengatakan hal negatif dari Dirgena. Ya diterima aja kan, pendapat orang lain juga perlu gitu buat memperbaiki diri sendiri gitu. Nggak usah sakit hati lah, kan setiap pendapat orang lain pasti beda-beda. Oke. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan Dirgena? Mulai dari kelebihan deh. Nggak ada kelebihan apa ya, Nggak ada kelebihan. biasanya sih kelebihannya ya kalau di kelas tuh bisa diandelin gitu lah, kan karena kenal banyak guru. OSIS itu kan juga kenal banyak guru, dan kalau di OSIS itu juga lebih diandelin dalam setiap acara gitu, lebih terlibat aja sama sekolah. Kalau kekurangannya Apa kurang tanggap juga sih sama temen, apa ya, cuek. masih nggak tanggap sama suasana gitu.
uh, kurang tanggap dan punya kelebihan tadi, punya banyak teman ya, mungkin bisa dijadikan satu kelebihan ya. Untuk saat ini menurut anda hidup saat ini itu untuk apa? Untuk memenuhi karunia Tuhan. Kemudian sampai saat ini ada nggak tujuan hidup yang ingin gitu sahabat? Ya pengen sukses lah, banggain orang tua. Suksesnya itu dalam arti apa nih? Karena kan sukses orang kan berbeda-beda. Ya bisa lulus dengan baik, terus bisa dapat pekerjaan, bisa bantu orang tua juga, bisa bantu sekolah adik. Terus sakit yang adik pernah cerita saat ini mempengaruhi impian tadi nggak? Ya iya sih, makanya pengen tetap ambil itu. Jadi drop ya semangatnya. Iya. Kemudian gimana cara adik dari sudut pandang Devina ini mengenai masalah yang adik rasakan saat ini? Apa ya? Maksudnya kayak misalnya ini sebagai cobaan dari Tuhan atau emang sudah jalannya seperti itu atau gimana? Terus takdir ya. Terus akhirnya udah harus kayak gitu ya. Iya. Kemudian kalau dari wilayah rumah atau wilayah di sekolah, kira-kira pandangan masyarakat sendiri gimana tentang masalah kejiwaan? Ya mungkin mereka kayak membesar-besarkan gitu kayak apa sih, cuma gitu aja kok kalau sampai dikasih. Kan kalau setiap orang kan pasti beda-beda kan. Orang mereka yang nggak bisa ngalamin sendiri kan pasti mereka cuma misalnya ngomong doang. Dalam tanda kutip bilang lebay gitu Ya lah ya. lebay, dilebih-lebihkan. Ini dalam tadi kan dari gambaran orang lain bisa mengatakan karena ini lebay dan segala macam, dan juga ada masalah dengan bebannya. Nah, ini gimana cara Devina untuk mengatasi atau memaafkan orang yang kira-kira berbuat salah dengan? Ya dimaafin aja, kayak ya udahlah, kalau nggak apa ya, kalau nggak dimaafin tuh kayak gimana, kayak masih ada beban gitu loh. Kan kalau misal dia mau minta maaf ya dimaafin aja, kalau nggak mau minta maaf ya udah relain aja gitu. Jadi emang sudah kewajiban kita untuk memaafkan yang salah pada kita ya. Ya, untuk saat ini ibadahnya adik lancar nggak Dik? Lancar aja ya. Lancar ya. Arti ibadah sendiri untuk adik Berbicara sama Tuhan sih, lebih berkomunikasi, terus lebih meningkatkan takwa sama Tuhan aja. jadi kayak ini ya, apa namanya, curhat lah ya kepada sang pemberi kehidupan. Jadi tadi mungkin mengenai ibadah menjadi satu cara curhat kepada sang pencipta. Nah, untuk saat ini atau beberapa hari lalu kan di Vena mengalami depresi. Nah, itu pernah merasakan atau seperti mendengarkan sesuatu nggak yang padahal itu yang dianggap orang lain itu tidak ada? Kalau kayak gitu belum sih, kalau mendengar ada suara Kalau melihat itu apa ya, lihat apa ya, kadang-kadang tuh kayak ngeliat sesuatu tuh kayak ada tapi enggak gitu. jadi seperti itu bisa dikatakan sebagai halusinasi. Jadi otak kita menangkap itu mungkin sebagai objek yang tidak bisa kita kenali, namanya seperti bayangan atau mungkin wajah orang yang kita selalu kita pikirkan, tetapi padahal orang lain tidak melihat hal itu. Dan juga mendengar sesuatu yang tidak orang lain dengar. Untuk itu mungkin bisa ditanyakan, bisa melihat antara yakin tidak yakin melihat hal itu atau mendengar hal itu, mungkin bisa ditanyakan ke orang yang di dekat Devina saat ini. Ini untuk tes sedikit nih, kita sekarang di mana sih? Ya gimana,
periksa ya. Jam berapa? Kok boleh tahu? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak boleh Nggak jam. boleh jam. Itu ada jam. Tahu tidak gambar. Masih ingat nggak kejadian 1 bulan yang lalu? Kira-kira adiknya di hari yang sama melakukan apa? Atau ada cerita menarik apa di 1 bulan yang lalu? Apa ya? Main sama teman mungkin. Main sama teman ngobrol. Yang kemana? Ya itu di kayak tempat minum gitu. Dispenser. Kayak Joy, Hijes gitu. Mungkin masih ingat ya, masih ingat detail lah ya. Nah, kalau ini tadi perjalanan ke sini ingat nggak? Perjalanannya mulai dari adiknya dijemput sama petugas kesehatannya atau mulai diantarin sama orang tuanya ke sini, mungkin masih ingat nggak rinciannya tuh gimana? Begitu. Lupa di jalan. Mikirin yang lain. Apa yang dipikirin apa? Ya kan sampai sini mau ngapain? Itu kan deg-degan kan. Apa gugup jadi ya nggak merhatiin sekitar aja. Jadi ya fokus dengan pikirannya sendiri lagi. Sebelum kesini sempat mandi atau makan dulu? Makan sih. Makan apa? Makan roti-rotian. Nggak roti beneran? Ya maksudnya cuma roti gitu. Jenis roti ya. Tadi kan sudah diceritakan mengalami depresi selama 2 minggu karena putus dari pacarnya. Nah, mungkin saya tanyakan lagi, gimana sih yang biasanya Devena lakukan kalau misalnya mengalami depresi itu sebelum kejadian? Sebelum kejadian atau? Sebelum kejadian. Jadi misalnya ada riwayat pernah merasakan hal yang sama? Belum sih. Belum pernah. Atau kejadian serupa juga belum? Atau kejadian yang menyebabkan Devena ini mengalami depresi? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Mengatasi hal itu gimana cara? Apa ya? Menerima lah. Nggak ada uang. Terima Ipandu. Oke, pernah nggak merasakan masalah yang dirasakan orang lain? Kayak misalnya ada temen curhat nih terus merasa kayaknya aku kok pernah kayak gini juga, terus kayak pemikiran. Bukan pernah sih, pernah kadang-kadang temennya suka curhat gitu kan. Kadang-kadang juga ikut ngerasain gitu. Kayaknya kayak punya solusi karena kita juga pernah ada masalah itu kan, jadi suka ambil solusi. Itu tadi masalahnya di sekitar lingkungan sekolah nggak sih? Atau di pertemanan? Ya kadang-kadang di pertemanan kan kalau teman kan pasti kadang-kadang ada yang ada yang usil, ada yang nggak suka juga julid gitu. Terus dari pacarnya juga? Ada yang suka kayak gitu. Mau ngasih apa pencerahan juga nggak ada. Aku ngalamin sendiri. Mungkin itu kan tadi masalah dengan pertemanannya, dengan lingkungan temannya. Kalau misalnya di organisasinya sendiri, di OSIS-nya itu pernah mengalami suatu masalah? Enggak. Belum pernah. Ya, Jangan sampai. ya benar, jangan sampai pernah. Sebelumnya, ini kan sakitnya nggak mungkin cuma sekarang aja ya. Ya beberapa waktu yang lalu kan pasti adanya pernah sakit. Pernah nggak mengalami masalah mengenai pelayanan kesehatan sebelumnya? Belum sih, kan belum pernah kesini. Ya maksudnya selain tempat ini, Oh belum sih. kayak ke puskesmas gitu. Enggak. Lama-lama. Jadi pandangannya positif lah. Untuk masalah di sekolah atau di organisasi pernah mengalami nggak? Enggak sih. Belum pernah. Kalau misalnya ada nggak cerita lain atau masalah lain yang mungkin belum diceritakan di Devena ke saya? Biasanya kan di sekolah kan nggak banyak orang kan, suka sama kita juga pasti ada yang suka bicarain di belakang gitu juga pasti. Kadang-kadang sih bisa ngerasain itu kan, karena kalau orang yang udah benar-benar benci itu kayak apapun yang kita lakukan hal positif hal negatif itu pasti kelihatan mereka buruk semua. Jadi mungkin dari auranya udah
untuk mengatasi hal itu gimana sekarang? Aku diemin Diemin aja. aja ya kan, siapa kan punya pandangan berbeda kan, kadang-kadang juga kayak oh dia orangnya nggak boleh juga sih. Jadi bodo amat lah ya, biarin apa Biarin yang aja. mereka lakukan. Kalau untuk saat ini persepsi atau gambaran mengenai masalah yang dirasakan saat ini yang membuat adik ini apa? Kayak misalnya terlalu suatu masalah yang terlalu berat atau gimana? Terus sih kan udah hidup ada ya apa ya lumayan berat sih kan dari Pacar pertama. jadi kan ya kayak apa ya, kayak baru pengalaman pertama gitu, jadi ya kalau tinggalin Mungkin itu aja yang kita obrolan pada sore ini. Tadi dari adik yang menjawab pertanyaan yang saya utarakan sudah cukup baik sekali. Kemudian keaktifannya misalnya dalam menjawab juga bagus. Semoga nanti masalah ini dapat kita selesaikan bareng-bareng sehingga tidak mengganggu tujuan di sekolah atau mungkin dalam membahagiakan orang tua. Mungkin nanti atau besok kita akan bertemu lagi di kira-kira gimana, enaknya gimana kita ngobrol lagi, di sini aja jam berapa mau? ya ngikut aja sih, tapi ngikut aja sih Kalau jam 3 sore gimana? Besok di tempat ini jam 3 sore kita ketemu lagi untuk ngobrol lagi. Oke, mungkin sebelum kita akhiri kegiatannya ada yang mau ditanyakan? nggak sih Sudah ya. Oke, mungkin demikian dulu obrolan kita di sore ini. Mungkin nanti kalau ada mau tanya di bulan kesempatan bisa langsung menghubungi saya ke ruang perawatan. Oke, mungkin demikian. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Dek.